Tak akan kubiarkan lolos. Chidori! Nice, kena telak. Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction manga Boruto To Blue Vortex chapter ke-19. Chapter ke-19 ini berjudul Konohamaru-chan. Covernya ada Moegi. Bayangan yang tengah terlelap kini bergejolak. Apa tuh maksudnya? Araya dan Shiki di hari itu momen kelahiran Kenjutsu Maut, Jitetsu Ryufujin. Kita diliatin flashback gimana si Shiki si Araya belajar jurus barunya terakhir ya. Pedangnya tuh kayak bersinar-sinar gitu. Sudah selesai. Coba pegang. Aku menanamkan cakraku pada pedang itu. Kalau kau memakainya bersama dengan futon Kenjutsu milikmu, kau akan bisa mengendalikan pasir besi hingga batas tertentu. Seperti yang kulakukan. Ternyata itu ya. Kayak kekuatan sebenarnya dari Jitetsu Ryufujin. Kau yakin? Dengan begini kau mengurangi kesempatan menangmu kalau bertarung melawanku. Jangan bercanda. Justru dengan begini kau bisa setara denganku. Gelo, Shinki. Seenak saja meremehkan orang. Semua ini demi melindungi ayahanda. Aku ingin kita meningkatkan kemampuan sejauh mungkin. Dasar kau ini. Setiap buka mulut yang kau bicarakan selalu saja ayahmu. Wajar kan? Emang apa salahnya? Sekali-sekali coba pikirkan Yodo sedikit. Kau sendiri juga sama. Selalu saja membicarakan Yodo. Oh my god. Sepertinya kau masih belum paham ya. Yodo tuh beneran suka sama Shinki ya, berarti ini udah fix banget. Jitetsu Ryufujin / Ini kenapa ini? Si Mitsuki kenapa begini nih? Maksudnya tuh ikatan pasir besinya tuh terlepas ya. Bagus, pasir besi yang mengikat Mitsuki berhasil dihempaskan. Terima kasih Araya. Sampaikan terima kasih itu pada Shinki setelah kita berhasil menolong dia. Pertarungan dimulai. Kalian para ninja Konoha fokuslah untuk menyerang. Biar aku yang mengatasi pasir besi miliknya. Nice. Pede sekali. Sepertinya aku benar-benar dipandang sebelah mata. Tapi justru itu yang membuatku tambah semangat. Ryu langsung ngeluarin pasir besinya sebanyak mungkin. Terus Araya nebas-nebas buat kayak ngehalau pasir besinya. Nice banget. Dia datang dari arah jam 7. Ngarah si Yodo. Tapi sama Araya langsung ditebas lagi. Boleh juga. Ternyata bukan cuma omong kosong. Sarada ngelakuin segel tangan. Katon, Gokake no Jutsu. Tapi dengan mudah ditepis dengan menggunakan pasir besinya Ryu. Ular Mitsuki datang dari bawah tanah. Langsung ngikat si Ryu. Langsung mode Sage anjir, iya ini ular Sagenya ya. Soalnya gede-gede, kalau ular biasanya kan kecil-kecil. Ularnya tuh berhasil nyerang, tapi tiba-tiba itu kayak bunsin pasir gitu ya. Si Mitsuki juga kaget. Berhasil? Tidak, belum. Dia menghindari serangan dengan mengubah dirinya menjadi serpihan. Mengubah dirinya menjadi serpihan, bukan bunsin. Rupanya dia juga mampu mengubah tubuhnya menjadi pasir besi. Berhati-hatilah, supaya tidak dikendalikan lagi. Yodo. Ini kenapa nih Yodo nih? Semuanya dengarkan aku. Meski hanya sedikit, dari arah jam 2 terdengar suara gesekan antara pasir yang keras. Kemungkinan dia ada di sana. Serahkan padaku, anjir. Zeng. Jitetsu Ryufujin. Itu tuh kayak mau ditembak gitu ya. Ini bukan mau ditembak, tapi ini ya, ngumpulin pasir besi. Kan tadi Shinki bilang kalau si Araya juga bisa ngendaliin pasir dalam batas minimum. Makanya di sini si Ryu kaget. Dia juga bisa mengumpulkan pasir besi. Ini tuh kayak kayak diperangkap gitu, kayak nggak bisa gerak. Sekarang serang dia. Mitsuki langsung seperti biasa ngeluarin sage-sage ularnya. Langsung dihantam. Ini beneran kesakitan si Ryu. Tak akan kubiarkan lolos. Chidori! Nice, kena telak. Berubah jadi pasir lagi anjir.
Apa dia sudah tumbang? Tidak, lukanya terlalu dangkal. Dia masih bersembunyi dengan menjadi pasir. Sial, kejar dia sampai kemanapun. Anjir, Matsuri ngamuk. Aku hanya ingin memanggilmu Konohamaru-chan. Kenapa tidak boleh? Aku sudah bilang berkali-kali kan, aku tidak suka dipanggil begitu, bikin perasaanku tidak enak. Ya ampun, Konohamaru. Konohamaru ini parah banget. Padahal ini tuh misi ya. Misi kayak ya udah misi. Gara-gara perempuan sialan itu. Padahal kau memperbolehkan Moegi, si perempuan jalang itu, memanggilmu begitu. Itu tidak adil namanya. Kalau aku bilang tidak suka ya tidak suka. Kenapa malah cari alasan lain? Ya Tuhan. Jangan seenaknya dong. Itu kan cuma nama. Aku bebas memanggilmu dengan nama apapun kan? Justru kau yang seenaknya. Dan lagi itu hanya nama panggilan. Kenapa kau begitu terobsesi? Seenaknya saja bicara. Yang terobsesi itu justru kau kan, Sarutobi. Hah? Anjir, dicekek itu. Oh, Eida lagi ngeliat dengan Senrigannya. Ini hanya dugaanku. Tapi kurasa masalahnya bukan pada nama panggilan itu sendiri. Tapi dia terobsesi pada hubungan yang memungkinkan lahirnya nama panggilan itu. Kau ini tidak peka ya, Konohamaru-chan. Eida, bagaimana situasi di sana? Konohamaru dalam bahaya besar. Dia membuat Matsuri murka. Dan sekarang Matsuri hampir melahapnya. Bagaimana dengan Sarada dan yang lainnya? Apa mereka berhasil mengalahkan Ryu? Sejauh ini mereka unggul, tapi entah bagaimana mereka akan mengakhirinya. Yang jelas, untuk saat ini mustahil bagi mereka untuk membantu Konohamaru. Oke, Boruto udah siap-siap dengan pedangnya. Aku mengerti perasaanmu yang ingin segera ke sana. Tapi tahanlah, sekarang bukan saatnya. Menurutku, kehidupan yang ideal adalah mengikuti naluri untuk mencapai suatu tujuan yang bernama evolusi. Namun, karena sifat sosial dalam diri manusia, mereka mengekang diri dengan belenggu yang bernama rasionalitas, sehingga menghalangi naluri untuk mencapai evolusi. Oh, menarik. Ancaman itu muncul karena manusia memiliki akal. Beda halnya dengan kita yang setia pada naluri. Mereka para manusia punya masalah yang kau sebut sebagai makhluk hidup. Yang krusial sebagai makhluk hidup. Begitu ya, fakta yang menyedihkan. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita kan? Jujur gue gak inget ya nama egonya si Bug. Tidak juga, karena itu bukanlah satu-satunya ancaman yang diakibatkan oleh akal. Bahkan bagi kita manusia pohon dewa, ada sebuah konsep berbahaya yang dapat membawa masalah serius, yaitu cinta. Oke. Buset, ini si Konohamaru masih dilahap sama Matsuri. Rasanya kepalaku penuh denganmu. Lama-lama aku bisa gila. Kenapa aku harus merasakan hal seperti ini? Sungguh menyesakan dan membuatku kesal. Tenang dulu. Benar juga. Kurasa itu sebabnya. Mungkin kalau aku melahapmu, maka aku tidak perlu merasakan pengalaman pahit ini lagi. Setiap anggota Inoshikacho adalah shinobi yang luar biasa. Mereka mengutamakan nyawa Himawari tanpa mempedulikan bahaya yang mengancam pasukannya. Yang mengejutkan, meski sadar bahwa itu adalah keputusan yang bodoh, mereka semua memilih untuk melakukannya. Terutama Inojin Yamanaka yang kehilangan akal sehatnya, hingga mempertaruhkan nyawanya untuk hal yang sia-sia. Anjir sih kayak, berbagai tindakan bodoh itu adalah akibat dari cinta yang mengacaukan pikiran mereka. Apa-apaan itu? Lantas, apa cinta itu sejenis penyakit? Meski banyak ditemukan dalam berbagai buku, konsep ini tetap sulit untuk dijelaskan dan dipahami. Satu hal yang pasti, bagi makhluk hidup, kenyataan bahwa cinta dapat memicu kerusakan serius adalah fakta yang tak terelakkan. Seharusnya naluri kalian telah memberikan sinyal yang sama, yaitu dorongan untuk memahami dan juga menguasai konsep berbahaya yang dikenal sebagai cinta. Oke, kita balik lagi ke timnya Mitsuki dan yang lain. Araya notice sesuatu, Hyodo notice sesuatu. Terdengar dia ada di atas kita, tepatnya di langit. Bersiaplah, aku akan menariknya keluar. Oke, lakuin jurusnya lagi. Dan beneran ketangkep ya sama Araya. Gila, Araya keren sih. Percuma saja, berapa kali pun kau bersembunyi. Ini apa ini nih, Zerut?
Oh, dia ngeluarin ini anjir. Aduh, nama kroco-kroconya apa? Gua lupa. Apa? Sumeaka? Ya itu dia Sumeaka. Langsung keluar berapa? 4 biji ya. Tapi Mitsuki nggak pakai lama, langsung ngeluarin Sage Snake-nya. Dihajar semuanya. Hosenkan no Jutsu. Hosenkan ini jurus apa? Jurus api, tapi yang nembaknya berkali-kali gitu ya. Tapi Sumeakanya nggak habis-habis. Sial, tidak ada habisnya. Jumlah mereka terlalu banyak. Waduh, Araya, maksudnya Yodo. Wah, ini udah siap-siap dimakankah? Sialan, pakai kunai, plok, digigit. Yodo, kena tebas. Oke, kena tebas tapi kayak nyangkut gitu. Oh, ditahan ya, dikerasin, makanya nggak bisa dicabut. Oh my god. Ryu turun. Terus dia nangkep Sumeaka yang lagi nangkep si Yodo. Terus ini kayak apa? Wush. Didorong masuk ke tubuh Sumeaka lainnya ya. Yang benar saja, pedang yang tertancap di tubuhnya juga terisap. Dengan begini tak ada lagi jurus yang bisa menangkal pasir besi milikku. Sial, ini gawat. Oh, itu cara Shinki buat ngehalau pedangnya Araya. Shinki, Ryu. Dan di sini Konohamaru udah kritis banget ya. Nah, mari kita bersatu Konohamaru-chan. Situasi menjadi gawat dalam sekejap. Jurus apakah yang bisa mengatasi para manusia pohon dewa yang memperlihatkan taringnya secara bersamaan? Dan ya itu dia reaction untuk chapter 19 dari manga Boruto to Blue Vortex. Di chapter ini jauh lebih seru ya, udah mulai naik lah tensinya. Karena bisa dibilang udah mulai terjadi pertarungan antara timnya Mitsuki Sarada ngelawan Ryu. Lalu juga kita dikasih lebih jelas lagi ya info tentang sebenarnya teknik apa sih yang digunain oleh si Araya. Ternyata itu tuh si Shinki ngasih cakranya ke pedang Araya. Jadi setiap si Araya ngeluarin tekniknya, dia bisa nggunain sedikit kemampuan dari pasir besi. Bisa buat ngehalau maupun bisa buat mengendalikan pasir besi, tapi dalam batas minimum. Lalu juga kita dilihatin aksi dari karakter lainnya juga ya, dari mulai Mitsuki yang ngeluarin Sage Mode-nya, terus Sarada yang ngeluarin 2 teknik api, dari mulai Gokakyu sama yang api kecil-kecil tapi banyak. Dan jangan lupain juga Sarada ngeluarin Chidori untuk ngelukain Ryu, tapi masih terlalu dangkal. Untuk Yoda sendiri, dia kali ini cuman bertipe support ya. Dia tuh kayak yang ngasih tahu ke karakter lainnya, serangan bakal muncul dari sebelah sini nih. Lalu di sisi lain si Konohamaru, Konohamaru masih terlalu bodoh untuk seorang kapten, seorang leader dalam misi, karena dia itu benar-benar mempermasalahkan hal yang tidak perlu dibesar-besarkan. Dia malah nanya ke Matsuri, kenapa lu terobsesi manggil gua Konohamaru-chan sih? Itu kan cuma nama panggilan doang. Ya udahlah ya, itu kan cuma pura-pura aja, kayak ya udah pura-pura. Lalu di sisi lain kita dilihatin dari sudut pandang Jura dan para ego jubi lainnya ya. Si Jura itu mempertanyakan tapi juga kagum dengan kebiasaan manusia. Bahkan dia juga sempat bilang kan, kita ini jauh lebih unggul dari manusia karena kita benar-benar hanya mengikuti naluri. Meskipun begitu, tetap ada satu hal yang sangat berbahaya untuk kita, yaitu cinta. Karena dengan cinta, naluri itu benar-benar bisa dilewati. Cukup penasaran sih ke depannya bakal kayak gimana. Soalnya saat ini di akhir chapter itu kondisinya kritis ya. Pedang Araya itu udah nggak ada karena disingkirin oleh Ryu. Itu Ryu jenius banget sih. Lalu juga Konohamaru yang masih kehisap sama si Matsuri. Boruto yang tahu ini kondisi lagi gawat pun masih tetap ditahan-tahan sama si Koji ya. Jadi kayak next apa yang bakal terjadi nih? Oh ya, jangan lupain kemunculan Eida walaupun cuma sebentar karena dia cuma ngeliat lewat Senrigan. Dan dia itu ngomenin antara pertikaian Konohamaru dengan Matsuri. Itu kocak sih. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk review chapter 19 dari manga Boruto to Blue Vortex. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya.
Bye-bye. Ciao.